Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adik-adik saya yang di kelas SI Akhlak Tasawuf, maka kesempatan ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita sebagai pengantar saja. Nanti kita sempurnakan pembelajarannya di e-learning dengan judul Hubungan Akhlak Tasawuf dengan Sains dan Teknologi, yang terkhusus kasusnya adalah menyembelih hewan dengan mesin. Penyembelihan dengan mesin itu tidak bisa lagi kita elakkan dengan kemajuan sains dan teknologi. Mungkin di masa dulu, apalagi di masa-masa orang tua kita, mereka tidak terbayang bahwa akan ada satu saat menyembelih hewan atau menyembelih ayam misalnya melalui mesin. Yang ada pada saat itu hanyalah menyembelih dengan pisau sendiri, dan memang ayamnya pun disembelih satu-satu kalau kita contohkan ayam. Namun dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi pada saat ini, apalagi dari pabrik-pabrik dan lain sebagainya, maka penyembelihan ayam, penyembelihan binatang atau penyembelihan hewan tidak memungkinkan disembelih satu-satu. Mengingat dengan jumlah yang sangat banyak, maka tidak memungkinkan untuk menyembelihnya satu-satu. Maka untuk ini, akhlak tasawuf harus dihadirkan di dalam hal yang seperti ini. Apa yang menjadi kehadiran akhlak tasawuf di sini? Termasuk di antaranya kita sebagai manusia dituntut untuk berlaku baik atau berakhlak kepada hewan tersebut. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada binatang, ada akhlak kepada tumbuhan. Disinilah dipergunakan akhlak kita kepada hewan ataupun binatang. Tidak boleh kita sampai menyakiti hewan ataupun binatang yang akan kita sembelih. Kalau bentuknya misalnya ada membuat menyakitkan kepada binatang ataupun menyakiti binatang, maksud saya, itu adalah yang memang dibutuhkan akhlak tasawuf mencegahnya. Sebab adik-adik saya, ada satu kasus di negara yang memang mereka menganut komunis. Ketika mau menyembelih binatang semacam sapi atau lembu, maka dia dipukul dulu dengan sekuat-kuatnya dengan alat pukul mereka di bagian kepalanya sampai terjatuh. Begitu terjatuh, itu tidak bisa lagi bergerak, langsunglah pula disembelih di bagian dari lehernya. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akhlak tasawuf mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik atau berakhlak kepada binatang. Kemudian yang selanjutnya, tentu kita harus pahami, meskipun hadir sains dan teknologi yang begitu maju, maka dalam kehadirannya juga tidak boleh tidak memperdulikan yang namanya hukum fikih. Tetap yang diperhatikan, apakah mesinnya tersebut bisa menyembelih sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam fikih, yaitu terpotongnya bagian hulkum dan bagian murinya. Bagian hulkum dan bagian muri adalah urat pernapasan dan urat saluran makanan. Maka itulah yang dituntut. Jika kehadiran teknologi tersebut tidak mencukupi untuk memotong hulkum dan murinya, tentu akhlak tasawuf tidak akan membolehkan penyembelihan dengan cara yang seperti itu. Makanya untuk itu, kehadiran akhlak tasawuf ini sekaligus untuk membuat label kehalalan untuk sahnya bersama ilmu fikih bagaimana penyembelihan dengan cara sains dan teknologi yang begitu maju ini tetap sah dan berakhlak mulia. Adik-adik saya di kelas SI, maka kalau kita lihat secara hukum fikihnya sedikit, meskipun kita mata kuliah akhlak tasawuf, tidak ada salahnya kita lihat sedikit apakah sah hukumnya menyembelih dengan cara kemajuan sains dan teknologi, katakan dengan mesin, itu dibolehkan asalkan sesuai dengan tata caranya
semuanya, termasuk diantaranya kalaulah misalnya mesinnya ada tombol di situ, maka yang memencet tombolnya membacakan Bismillahirrahmanirrahim, terpotong di bagian hukum dan burinya, itu sah dalam penyembelihannya. Tapi dengan catatan tadi, kaitan dengan pembelajaran kita hari ini adalah tidak ada yang namanya akhlak tercela kepada binatang ataupun dalam proses penyembelihan, terkhusus dan terutama tidak ada menyakiti dari binatang tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar saja, maka kita sempurnakan nanti insya Allah di bagian